Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isabella Maharani Putri dengan NPM 2131070006. Saya berasal dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi di video kali ini, video berdasarkan tugas dari mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wilianovi Aryani, SUDMA. Dan video ini akan berisi sesi konseling antara konselor dan juga klien. Sebelum saya ingin bertanya, kira-kira Mbak ini dalam keadaan yang baik atau mungkin ada pikiran sebelumnya atau? Ada sih beberapa yang dipikirkan gitu. Ya ada yang beberapa dipikirkan. Kayak karena takut aja loh hal-hal yang ini bisa disebut kayak agama yang mengganggu. Karena takut gitu. Tapi untuk jadi Mbak maksudnya tidak keberatan kan untuk menceritakan ini kepada saya? Enggak. Baik, mungkin kita bisa mulai sesi konselingnya. Untuk Mbak silakan Mbak menceritakan apapun yang ingin Mbak ceritakan kepada saya. Nanti saya sebagai konselor akan mencoba memberikan solusi dan juga terapi apa yang kira-kira cocok untuk Mbak. Nah, silakan. Jadi aku tuh ada kenalan orang gitu dari salah satu platform yaitu Telegram. Nah, aku kan kebetulan aku juga suka cosplay kan. Nah, orang ini tuh termasuk orang yang berpengaruh lah dalam event percosplayan ini gitu. Jadi aku kenal sama dia awalnya di Telegram. Nah, awal kita kenal tuh dia kayak udah normal-normal aja, chat-chat biasa, ngobrol. Sampai dimana yang agak aneh tuh tiba-tiba dia panggil-panggil aku mulai pakai panggilan sayang, baby, babe, kayak gitu. Dan kayak baru beberapa jam, saya ingat aku tuh kayak baru beberapa jam gitu, dia tuh kayak ngajakin aku untuk hubungan yang lebih serius. Kayak menurut aku kan itu dalam kurun waktu sekian jam itu tuh nggak logis lah buat lanjutin hubungan yang lebih serius. Dan aku cuman kayak nggak deh, kita temen dulu, kita jalanin aja. Tapi dia tiba-tiba nunjukin kalau dia itu ganti profile, wallpapernya dia itu jadi foto aku. Nah, terus gak lama dia tuh kayak kirim-kirim foto AI gitu. Nah, di foto itu tuh foto aku sama dia sampai diganti ke foto profile Telegramnya dia. Nah, dari sana dia selalu bilang ke aku kayak, oh kalau kamu mau cosplayer nanti aku yang bayarin, semuanya aku yang biayain, kayak gitu-gitu loh pokoknya. Sampai dimana dia minta tukeran Instagram sama aku. Nah, pas kita udah tukeran Instagram, ya udah kita tetap kayak ngobrol biasa. Awalnya dia tuh nggak ada kejanggalan lain selain wallpaper itu. Iya. Nah, terus nggak lama kemudian dia tiba-tiba tahu akun TikTok aku. Aku nggak tahu dia tahu akun TikTok aku dari mana. Dan yang pasti akun TikTok aku itu nggak ada berhubungan sama sekali sama diri aku. Dari nama, ID pun nggak ada sama sekali yang bersangkutan sama nama aku. Nah, aku nggak tahu dari mana dia tiba-tiba punya, dan dia bilang, kamu bisa lihat TikTok, aku udah melihat profile kamu, aku udah lihat semuanya, bahkan repostan kamu, aku udah ngerti karena keadaan kamu gimana. Itu kayak takut ya, Takut pasti ya. gimana gitu kan rasanya. Merasa seperti diawasi oleh dia. Iya, dia kayak stalker banget gitu kan. Nah, gak lama habis itu dia kalau nggak aku bales di Telegram, dia mulai di DM. Nah, aku mulai agak keganggu di situ karena pas banget Instagram aku tuh lagi dipegang sama bang aku. Nah, terus kayak karena aku nggak mau diganggu aku di Instagram, akhirnya aku chat lagi dia di Telegram, jangan DM aku karena Instagram aku tuh lagi dipegang sama bang aku. Sampai dimana dia akhirnya oke, kita move WA aja. Aku udah coba kayak nggak usah, nggak apa-apa. Terus dianya kayak ayo dong, sampai akhirnya aku punya dua WhatsApp. Satunya emang WhatsApp pribadi, yang satunya untuk WhatsApp ngechat all shop atau enggak ojek, mahasiswa gitu lah ya. Akhirnya aku kasih lah nomor aku yang itu. Nah, ya di situ dia selalu ngechatin aku, tiap hari ngechatin aku. Aku karena udah agak ngerasa keganggu, akhirnya aku tuh ngerespon dia seadanya. Bahkan pas itu teman aku, ada salah satu teman aku ya inisialnya A. Si A ini bilang ke si orang ini kalau kayak stop gangguin teman gue, kalau mau temenan ya sewajarnya aja, jangan terlalu berharap sama teman gue karena kalian juga baru kenal, kayak gitu.
terus akhirnya si orang ini tuh takut sama si A ini. Nah dan ya udah di situ dia mulai jaga jarak, dia udah jarang chat aku, dan tapi lama kelamaan dia balik lagi kayak awal, chat aku lagi kayak gitu, sampai dia bilang, kamu lagi pengen apa, kamu mau apa, kamu gimana gitu. Terus aku kan kurang respon kan, sampai dimana waktu itu aku makan seblak lah sama si A dan teman-teman aku yang lain. Nah karena si orang ini tuh mau nyamperin aku dan awalnya aku nggak mau, terus si A bilang gini, ya udah coba suruh aja ke sini, digituin. Nah pas dia datang beneran, nyamperin beneran, di situ posisinya masih ada si A. Nah kayak ya udah dia baru datang, baru duduk, dia udah flexing sana sini kayak, oh kamu tau nggak sih kafe itu punyanya si ini, kamu tau nggak sih restoran itu punyanya keluarga aku, kayak gitu pokoknya. Nah kita kan masih belum pada selesai makan, kita masih pada makan, si A dijemput sama cowoknya. Nah pas si A ini pergi, dia baru mulai berani deketin aku, berani buat kontak fisik lah sama aku. Mulai megangin tangan aku, dia nyium tangan aku, tangan dia dipaksa buat megang pipinya dia kayak gitu. Aku di situ udah nolak, kayak tegangin tangan aku, tapi dianya masih memaksa buat ngelakuin itu. Nah sampai pas pulangnya itu aku bener-bener langsung minta tisu. Pas itu kan kita naik Gokaran, minta tisu, bener-bener dilapor tisu, disemprot pakai parfum, sampai rumah aku cuci tangan karena ternyata aku geli loh. Aku sama dia belum apa-apa, apalagi dia tiba-tiba langsung kayak gitu tanpa persetujuan. Di situ posisinya aku juga udah narik tangan aku, tapi dia tetap maksa gitu. Dan aku mikir juga karena di situ rame, jadi kayak gak mungkin juga dong aku mau teriak kayak gitu. Jadi karena mungkin karena itu di tempat umum, jadi kamu susah untuk menolak. Takutnya kayak apa ya, semacam takut jadi perhatian publik. Bener. Makin diliatin orang-orang. Iya. Nah setelah itu udah tuh kita kayak dia sempet aku cerita lah sama si A gini-gini, terus dia ditegur lagi sama si A sampai akhirnya dia memutuskan untuk gak menghubungin aku lagi katanya. Tapi setelah itu besokannya dia masih ngehubungin aku lagi, ngekontak aku lagi, ngajakin aku lagi. Dia sempat ngajakin aku nonton, tapi kebetulan pas itu akunya sakit, jadi nggak jadi nonton. Nah setelah malamnya dia tuh kayak ke salah satu kafe yang ada di sekitar Sukarame. Nah di situ lagi ada collab lah sama kayak beauty studio gitu. Nah nggak kan dia kirim karena dari awal udah bilang kan dia suka kirim foto AI kayak gitu. Nah dia kirim lah foto AI yang dimana itu tuh kalau aku sama Gojo. Nah foto sama Gojo itu kuku aku di situ warna ungu, sampai aku dibilang ih pengen deh nail art warna ungu gitu. Nah pas banget dia lagi di kafe itu, dia ambilin voucher yang potongan 50% buat akun nail art. Kayak menurut aku kayak kok ya bakal ngelakuin segala hal dia bisa tetap dekat sama aku. Nah terus gak lama dia bilang gini, kamu ulang tahun tanggal segini ya bulan ini. Aku bingung dong, dia tahu dari mana, dia tahu aku tanggal lahir aku dari mana. Terus kayak iya, dan yang dia tahu tuh cuma nama aku pun cuma nama depan aku doang kan, nama belakang aku nggak tahu. Terus tiba-tiba bilang nama kamu ini ya, aku cuma serem kan, makin kesini makin serem. Terus aku tetap kayak iya, cuma kayak ngerespon biasa aja. Dan nggak lama dia sempat tanya, kamu punya wishlist nggak? Aku bilang ya pasti semua orang punya wishlistnya sendiri, cuman kebetulan aku lagi butuh make up gitu kan, karena emang make up aku lagi pada habis. Terus dia bilang oke, aku catat ya, berarti kamu mau nail art, kamu mau make up. Oh ya kebetulan aku juga mau beliin kamu dress, beliin kamu seifuku. Seifuku itu kayak baju sekolah Jepang gitu lah ya. Buat cosplay, beliin kamu seifuku. Terus dia mau beliin aku baju cosplay kayak gitu lah ya, sampai benar-benar di list sama dia apa yang harus dia kasih ke aku. Nah terus awalnya aku tuh kayak selalu nolak, sampai akhirnya emang ada salah satu teman aku bilang, udah coba aja, kalau dia udah nolak, kamu udah nolak tapi dia tetap mau ngasih, ya udah terima gitu ya. Karena kita udah nolak loh, jadi kesannya emang kitanya nggak minta gitu.
Nah udah di situ pas dia nanya, ya udah nanti aku check outin makeup kamu ya, kamu mau makeupnya yang apa, ininya apa, karena dia awalnya aku udah nolak juga, akhirnya ya udah aku kasih tahu, oh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Aku tadinya mau ngetes juga dia bakal beneran beli nggak nih gitu, ternyata beneran di check out. Aku bener-bener kayak, ah ini serius nggak gitu. Nah yang aku takutin tuh ya karena foto-foto aku ada beberapa yang ada di dia. Ya walaupun fotonya yang nggak vulgar atau kayak gimana ya foto biasa, tapi kan kita takut juga ya, mana tahu dia punya fetish apa yang aneh-aneh, foto kita bakal dijadiin aneh-aneh, apalagi dia udah tahu identitas aku, tanggal lahir segala macam, kita nggak pernah tahu dia bakal ngapain. Dan terus bahkan katanya dia tuh belum tahu alamat aku. Dan itu yang bikin aku takut pada suatu saat nanti tiba-tiba ketika aku udah nggak ngekontak dia, tiba-tiba dia malah datang ke sana atau gimana, kan ngeganggu orang yang ada di rumah aku juga kan jadinya. Nah itu yang aku takutin sampai sekarang. Ada satu hal lagi yang aku takutin, kayak setelah dia ngasih apa ke aku, oh ya dia sempat transferin ke aku 2 kali, yang totalnya emang cuma 100.000, cuma itu karena kemauan dia sendiri dan aku nggak pernah minta. Nah aku takutnya nanti semua apa yang udah dia kasih ke aku diminta balik sama dia itu, karena kan aku nggak pernah minta. Dan juga nantinya malah gimana ya kesannya, apa ya, tahu-tahu nanti oh kita udah ternyata mau selesai, udah lo harus balik ke segala macam, kan aku belum tentu bisa punya ada uangnya untuk membalikin semuanya kayak gitu. Ya aku takutin. Cuman kalau kata teman-teman aku kayak ya udah simpanin aja bukti-bukti chatnya, kalau kamu nggak pernah minta, kalau kamu nggak pernah ini, jadi ketika nanti dia playing victim apa gimana, aku punya bukti dan aku beneran nggak bersalah di sini. Itu sih yang aku takutin tuh ya 4 hal tadi. Aku foto aku dijadiin macam-macam, yang dia tahu nanti dia nggak datang, nanti dia mau dia nanti tiba-tiba datang ke rumah atau kayak gimana itu. Jadi kira-kira begitu ya Mbak ceritanya, apa ada lagi yang ingin diceritakan atau kayaknya cukup itu aja? Cukup itu. Jadi ketakutannya itu takutnya nanti ketika hubungan kalian berakhir, kalian nanti takutnya Mbaknya di apa ya, seperti ditagih. Jadi Mbak sekarang merasa seperti apa ya, seperti apa, punya hutang budi dengan pria itu, hutang budi karena dia itu sudah memberikan Mbak banyak barang, tapi padahal itu kan bukan keinginan Mbak sendiri buat ini, nggak pernah minta gitu. Tapi dia selalu memaksa. Yang sejauh ini barang-barang yang dibelikan itu dipakai atau Kalau barang-barang sih belum ada yang nyampe. Karena baru dipesan juga. Mungkin buat dipakai sih kayaknya bakal dipakai, cuman kalau seandainya nanti dia minta kembalikan atau gimana ya bakal dikasih gitu. Kalau untuk uang, nah kalau uang ya kepake, karena sempat beberapa kali buat beli makan gitu. Dia sering kali juga dibilang, aku minta buat udah sih aku balikin uangnya, aku balikin, dia selalu menolak gitu. Aku minta buat coba mana rekening kamu, aku balikin, dia selalu nggak mau kayak gitu. Dan hal-hal seperti ini otomatis mengganggu keseharian Mbak ya. Yang paling mengganggu tuh dari kegiatan Mbaknya atau dari misalnya kayak pikiran Mbaknya takut sering terpikirkan hal-hal yang buruk atau gimana gitu, yang lebih dominan mengganggu? Pikiran sih, dan kegiatan kalau di dominan pikiran, cuman kegiatan tuh ya karena itu dia selalu nge-spam, dia ngechat, kalau nggak aku bales di WhatsApp dia bakal ngechat ke Telegram, kalau di Telegram gak balas di TikTok, kalau TikTok gak balas juga dia bakal nge-DM kayak gitu. Itu yang ditakutin ya. Dia itu tahu alamat rumah dan segala macam. Kira-kira Mbak pernah bertanya nggak sih dia tahu semua informasi Mbak itu dari mana? Nah aku tuh gak pernah nanya masalahnya itu, aku gak pernah nanya, cuman aku karena udah parno duluan, udah takut duluan kayak jadi gitu. Nah kalau kemungkinan ya, kalau misalnya masalah alamat aku gimana, bisa aja dia pas aku bilang mau pulang, dia ngeliat aku dan jadinya diikutin atau kayak gimana, aku juga gak tahu kan. Terus kalau masalah nama dan identitas lain, aku kurang tahu, mungkin aja dia nyarinya dari identitas dari kampus atau dari sekolah-sekolah lama aku kan pasti ada identitas nama dan tanggal lahir kayak gitu pasti ada. Cuman ya
kayak terlalu niat gitu loh dia untuk nge-stalk. Itu yang bikin aku takut. Dan kayak selain diteror, aku juga takut nanti dia tahu-tahu datang ke rumah ngaku-ngaku, ya itu masuk teror juga sih sebenarnya. Ya terus nanti apa foto-foto aku disalahgunakan, identitas aku disalahgunakan kayak gitu. Jadi intinya tuh ketakutan terbesar itu karena takut diteror dan merasa diawasi ya otomatis. Benar. Apa kira-kira ada lagi yang diceritakan Mbak? Udah deh kayaknya. Udah. Jadi saya bisa dari semua cerita Mbak yang sudah saya simpulkan, saya bisa kasih beberapa saran nih. Sekiranya Mbak itu jangan apa ya, bisa dibilang jangan terlalu merespon dia lebih sering daripada sebelum-sebelumnya. Jadi supaya dia itu merasa sedikit demi sedikit tuh merasa jenuh dengan Mbaknya. Nggak usah dibalas chatnya lagi, dan juga Mbak tidak perlu memberitahukan apapun keinginan Mbak kepada dia lagi, supaya dia itu nggak mengeluarkan banyak uang. Kalau misalnya dia itu memberikan sesuatu yang banyak kepada Mbak pasti merasa kayak, aduh dia sudah beliin ini loh untuk saya. Pasti kan merasa hutang budi, Makin terikat. iya makin terikat. Nanti kan lebih jauh gitu loh Mbak, masalah ikatan atau hubungan Mbak dengan dia itu semakin jauh, padahal Mbak itu tidak ingin berada di hubungan yang sama dia. Nah mungkin itu sih mencoba menjalankan kepada Mbaknya ini sebuah terapi, yaitu terapi relaksasi. Jadi terapi relaksasi ini seperti Mbak itu mengatur pernafasan supaya pernafasan Mbak itu lebih tenang, maksudnya tuh lebih teratur lagi. Kami juga maksudnya saya juga menyarankan Mbak itu untuk menutup mata dan juga memikirkan nih kira-kira solusi apa saja yang bisa Mbak pikirkan untuk diri Mbak sendiri sambil Mbak menenangkan diri. Jadi supaya kita tuh tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan kepala yang panas atau dengan kecemasan. Jadi bagaimanapun juga Mbak itu harus tenang gitu, supaya kecemasan atau ketakutan Mbak ini reda sejenak. Jadi Mbak bisa memikirkan berbagai macam solusi yang bisa Mbak lakukan. Jadi Mbak bisa menutup mata Mbak dan juga coba tarik nafas pelan-pelan lalu dibuang. Tarik nafas lagi lalu dihembuskan. Sekali lagi tarik nafasnya lalu dihembuskan. Mbak pikirkan bagaimana perjalanan Mbak sejauh ini bersama pria itu. Lalu kira-kira apa saja yang ingin Mbak selesaikan. Mbak tuh harus berusaha berpikir kalau semua masalah itu bisa dijalani, semua masalah itu bisa teratasi. Saya beri Mbak waktu untuk memikirkan apa-apa saja yang ingin Mbak bersihkan dari pikiran Mbak supaya lebih tenang, dan juga ketakutan supaya lebih menghilang dengan cepat. Mbak, bagaimana perasaan Mbak sekarang setelah menjalani beberapa teknik relaksasi? Perasaan saya, kecemasan saya jadi berkurang, rasa takut saya juga makin berkurang, dan mungkin saya udah mulai bisa untuk menyelesaikan perlahan-lahan masalah yang udah ada ini. Mungkin saya bisa pelan-pelan menjauh juga dari hal-hal yang mengganggu kehidupan saya. Gitu sih Mbak. Jadi selama Mbak lakukan relaksasi ini, apa yang Mbak pikirkan? Apa saja perasaan pikiran-pikiran sudah Mbak buang gitu, kira-kira apa saja? Jangan takut untuk menghadapi dia, jangan berani untuk menolak, kayak gitu sih. Dan mulai mencari tahu dia tuh untuk apa, nyari-nyari tahu juga kayak gitu, cari tujuan dianya. Pokoknya ya jangan takut untuk hadapin masalah ini. Gitu ya Mbak. Kira-kira apakah Mbak ini sudah puas dengan konseling kali ini? Ya sudah puas. Nah jadi kan kalau untuk konseling itu kan kita akan melakukan secara berkepanjangan ya Mbak, bertahap. Jadi untuk mungkin selesai untuk konseling kali ini, jadi nanti kita akan melanjutkan konseling di hari berikutnya. Nanti kita bisa mengatur jadwal kembali, kira-kira Mbak bisanya apa dan saya bisanya itu hari apa. Jadi itu. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah sesi konseling dari saya sebagai konselor dan juga rekan saya sebagai klien. Apabila sekiranya ada materi yang sedikit keliru, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.